Mari kita beri kemuliaan Tuhan untuk worship team kita. Thank you so much. Ya betul, kita sedang di dalam seri kekudusan. Berbagai aspek dari kekudusan sudah sama-sama kita renungkan di gereja Tuhan TLCC ini. Apa yang digali oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini membuat mata kita terbuka semakin lebar, hati kita semakin lebar lagi untuk kemudian atas karunia dari Roh Kudus Tuhan menghidupi firman Tuhan itu. Artinya menghidupi kekudusan yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Kekudusan ini adalah kita dipisahkan dengan kekuatan yang datangnya dari surga untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita bicarakan berminggu-minggu ini, yang saya imani hari demi hari Tuhan berkati kita dengan bantuan Roh Kudusnya untuk menghidupi kekudusan ini. Kebanyakan orang pada saat berbicara mengenai kekudusan, mereka akan berpikir seperti ini. Yang penting adalah bagi Tuhan. Tuhan melihat saya menghidupi kekudusan sebagaimana di firman Tuhan. Bukankah itu kebanyakan yang kita pikirkan? Bahkan ada orang yang berpikir, kalau kita datang ke gereja, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu kita lakukannya semata-mata untuk Tuhan senang. Kebanyakan kan seperti itu kita berpandangannya. Tapi kekudusan yang akan kita bicarakan hari ini adalah dari sudut pandang lain. Ternyata menurut 1 Petrus 2 ayat 12, ayat emas kita yang baru saja saya bacakan di dalam doa tadi, kekudusan itu adalah supaya dilihat. Ini ayatnya. Ayat 12, saya akan bacakan intinya. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Artinya, kekudusan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita hidupi nih. Hari demi hari. Yang datangnya bukan dari kekuatan kita. Mustahil kita bisa hidup kudus itu mustahil. Tadi pertanyaan dari Pak Ardi adalah siapa di sini yang gak berdosa hari ini? Artinya semua orang berdosa, mustahil kita hidup kudus dari hari ke hari. Tuhan yang ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya memampukan, membuat kita, mengangkat kemauan kita, dan mengerjakan kelakuannya di dalam kehidupan kita sehingga kita di mata Tuhan kudus. Karena yang melakukan semua itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kekudusan itu ada hubungannya dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Biasanya orang berpendapat yang penting Tuhan tahu hati saya ke Tuhan. Yang penting Tuhan mengerti saya hidup kudus. Biar orang lain mau ngomong seperti apapun juga saya peduli apa. Yang penting Tuhan melihat saya kudus. Firman Tuhan di ayat 12 tidak berbicara seperti itu. Kekudusan adalah di mata Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan untuk dilihat sebanyak mungkin orang. Ini pandangan baru, tapi Alkitabiah. Ada di Alkitab. Apa alasan Tuhan berkata seperti itu? Alasannya adalah supaya orang-orang di seluruh dunia yang ada di tempat kerja kita, di sekolah kita, tempat kita bersosialisasi, melihat kita dikuduskan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi kekudusan, mata orang-orang itu akan tertuju kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Sekali lagi penekanannya adalah kekudusan bukan hanya untuk Tuhan. Tuhan menghendaki kekudusan yang Tuhan izinkan untuk kita hidupi dilihat sebanyak mungkin orang. Ini bisa secara kelakuan, ini bisa secara perkataan, ini bisa bahkan secara pikiran. Karena jangan-jangan kita berpikir nih, saya nggak pernah mengutarakannya dari mulut saya. Jadi
perbuatan saya, nggak ada orang yang tahu apa itu saya lakukannya adalah dalam kehidupan kekudusan maupun tidak. Bukan begitu. Orang akan tahu. Firman Tuhan katakan bahwa sesuatu yang jelek nggak bisa disembunyikan, akan diangkat oleh Tuhan keluar. Orang akan tahu. Artinya, bahkan di dalam pikiran pun kita harus kudus di dalam pikiran dan jangan ditutup-tutupin. Karena Tuhan mau kekudusan itu dilihat banyak orang. Kelakuan kita dilihat orang kudus. Puji Tuhan. Pikiran kita didengar oleh Tuhan. Yang Tuhan ungkapkan baik secara langsung atau tidak. Orang tahu ini pikiran orang yang kudus. Yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan mereka harus tahu. Intinya di situ. Nah sekarang begini nih masalahnya. Tadi WL kita, beri kemuliaan Tuhan ya untuk tim worship kita. Luar biasa bukan? Tim worship kita. Oke. Menyampaikan bahwa pilihan. Ada pilihan. Nah, di sini saya akan bicara sedikit mengenai pilihan ini. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekalipun nih, kita-kita yang ada di gereja Tuhan TLCC ini. Ada pilihan-pilihan yang harus kita hadapi dan kita alami, kita lakukan. Baik di dalam konteks keluarga, pekerjaan, atau sekolah yang masih sekolah, atau gereja, atau pribadi di dalam konteks itu. Ini ada di slide yang berikutnya. Jadi kalau kita pergi, nah ini dia. Itu ada pilihan-pilihan. Nah coba nih, saya akan mengangkat sedikit pilihan-pilihan ini dan lihat ya apa bisa masuk ke dalam keluarga kita. Untuk keluarga misalkan, ada situasi di mana kita harus merawat anak-anak kita. Atau merawat suami kita, merawat istri kita dengan segala keperluan yang mereka perlukan. Ada situasi yang seperti itu. Ada situasi di mana kita harus merawat rumah kita. Saya bukan ngomongin rumah tangga nih. Rumah kita kan harus dibersihin setiap pagi. Harus kalau ada tanaman disiramin. Ada situasi di mana kita merawat rumah kita. Ada situasi di mana di dalam rumah tangga ada seseorang yang mencari nafkah. Betul kan? Itu situasi di keluarga kita. Dan di dalam situasi-situasi ini kita menghadapi pilihan-pilihan. Nah, di dalam apa yang sedang saya bicarakan di slide yang ini, pilihan yang mereka pilih. Mereka ini orang-orang yang ada di dalam yang akan saya katakan ini. Yang saya imani tidak ada di ruangan ini. Tidak ada di gereja Tuhan TLCC ini. Mereka menganggap semua itu sebagai masalah. Mereka menganggap semua itu sebagai problem di keluarga mereka. Nah, kalau di tempat pekerjaan, di sekolah misalkan, problem dari pilihan-pilihan itu seperti apa? Nah, ini bisa seperti ini bentuknya. Tidak suka dengan teman atau guru yang ada di sekolah itu. Tidak suka dengan kolega, pimpinan atau anak buah di tempat bekerja. Tidak suka dengan jenis pekerjaan dan beban pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak suka dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, pada saat pilihan itu yang dipilih, maka ini jadi masalah. Kita udah bicara keluarga, pekerjaan, sekolah. Bagaimana dengan kepribadian kita sendiri? Ada situasi di mana orang tidak memiliki kondisi badan yang prima. Tidak selalu kan? Ada kadang-kadang kita prima, kadang-kadang kita sedang tadi... WL kita menyampaikan bersin-bersin batuk-batuk tapi disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib. Benar bukan? Pak WL? Oke. Jadi ada situasi di mana kita sedang tidak sehat. Ada situasi di mana kita merasa kesepian, tidak punya teman. Ada situasi di mana kita merasa penghasilan tidak cukup secara pribadi. Itu bisa menjadi masalah kalau itu yang kita pilih, yaitu membuatnya menjadi masalah. Satu lagi nih yang kita bisa berhubungan, yaitu dengan gereja. Ada situasi di mana jemaat datang ke gereja, dia nggak suka dengan pendetanya, nggak suka dengan pemusiknya, nggak suka dengan jemaat yang duduk di sampingnya, dia nggak suka khotbahnya, nggak suka lagu-lagunya. Dia merasa bahwa jam ibadah terlalu pagi, ada yang merasa terlalu siang, ada yang segala macam itu. Itu bisa jadi masalah kalau pilihan yang diambil oleh kita yang mengalami ini ke arah yang menimbulkan masalah.
Tuhan bilang bahwa kita dilihat oleh banyak orang akan apa yang kita hidupi, dan itu Tuhan kehendaki. Kalau masalah ini tadi yang barusan saya gambarkan terjadi di dalam kehidupan kita, kira-kira seperti apa orang-orang melihat keluarga kita, melihat kepribadian kita, kira-kira seperti apa? Nah, dari pengalaman-pengalaman tokoh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, kira-kira seperti ini loh mereka melihat. Rumah tangga yang tidak bahagia. Orang yang anggap membesarkan anak itu sebagai masalah, merawat suami atau istri sebagai masalah, rumah tangga mereka pasti tidak bahagia, bukan? Rumah yang kotor dan tidak terawat, itu yang dilihat oleh orang. Keluarga yang selalu merasa kurang aja, merasa kurang, selalu minta kiri, minta kanan, itu yang dilihat oleh orang-orang. Orang yang tidak suka bergaul. Ya kan, dia nggak suka temennya, nggak suka gurunya, nggak suka muridnya, nggak suka atasannya, nggak suka bawahannya. Yang dilihat oleh orang-orang adalah, ini orang adalah orang yang tidak suka bergaul. Yang dilihat oleh orang lagi adalah, ini orang adalah orang yang tidak berprestasi. Dia nggak suka pekerjaannya, dia nggak suka sekolahnya. Ini orang adalah orang yang mau enaknya saja. Karena dia minta beban kerja yang ringan dan segala macam. Kalau berat dijadikan masalah. Itu yang dilihat oleh orang lain. Yang dilihat juga oleh orang lain adalah si orang ini, dia ini nggak tahu bersyukur. Orang ini tidak menyenangkan pada saat kita berinteraksi dengan orang yang masuk ke dalam kategori yang tadi saya bicarakan. Ini orang tidak pernah puas. Dan di gereja, orang-orang yang tadi saya gambarkan adalah orang-orang yang memuja manusia. Dia cari manusianya. Itu yang dilihat oleh orang luar. Si pemuja-pemuja manusia yang duduk di dalam gereja. Dan yang dilihat oleh orang luar adalah, karena dia cari khotbahnya, dia cari lagunya, maka ini orang adalah pemuas-pemuas diri pribadinya sendiri. Itu yang dilihat oleh orang luar. Dan orang luar juga melihat, oh hebat ya TLCC, kehadiran begitu tinggi. Tapi saya tahu nggak ada yang di sini. Tapi misalkan ada dan pilihannya adalah itu, maka orang-orang luar akan melihatnya, ini orang ada di gereja tapi tidak sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Ada kepentingan-kepentingan lain. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kemungkinan orang luar melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita memilih pilihan yang ini. Pertanyaannya adalah kembali ke 1 Petrus 2 ayat 12. Tuhan menghendaki kita dilihat oleh sebanyak orang. Orang-orang melihatnya seperti apa yang barusan saya sampaikan tadi. Orang yang tidak berprestasi, datang ke gereja tidak sungguh-sungguh. Bagaimana situasi yang seperti ini akan membuat kita, ini kita di sini adalah di dalam tanda kutip ya, yang saya tahu nggak ada di sini. Bagaimana bisa membuat kita di dalam tanda kutip diberkati kalau orang-orang melihatnya seperti itu? Bagaimana pula kita akan memberkati orang lain kalau orang-orang melihatnya seperti itu? Pertanyaannya adalah, kalau firman Tuhan katakan sebagaimana di 1 Petrus 2 ayat 12 tadi, yang berarti bahwa pasti Tuhan sudah memampukan kita untuk melakukan itu, bagaimana bisa situasi yang dilihat orang lain di dalam kehidupan kita, di dalam tanda kutip tadi, terjadi? Bagaimana bisa? Padahal nas kita kalau dibaca secara lengkap di 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Tuhan yang pilih kita. Kita adalah imamat yang rajani. Artinya setiap kita nih, perempuan, laki, papa, mama, anak yang sudah besar, yang masih kecil, kita semua adalah imamat yang rajani. Artinya Tuhan menentukan kita sebagai imam-imam milik si raja, milik Tuhan.
kita menurut 1 Petrus 2 ayat 9 adalah bangsa yang kudus yang dimiliki sendiri. Langsung dimiliki oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Dan kita sudah dipanggil untuk keluar dari kegelapan untuk menuju terangnya Yesus, yaitu terang yang ajaib, yang membuat kita menjadi apa yang Tuhan katakan di awal ayat 9 tadi, imamat rajani dan segala macamnya itu. Dilanjutkan di ayat 10, padahal kita ini sudah menjadi orang yang dibelas kasihani oleh Tuhan. Artinya apa? Siapapun kita, pendosa pendosa ringan, pendosa berat, sudah dikasihani oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Harusnya bukan orang lain melihat kehidupan kita, bukan seperti yang barusan saya gambarkan tadi. Harusnya bukan begitu, bukan? Karena ayat 9 dan ayat 10, harusnya kita adalah orang-orang yang hidup kita diberkati setiap hari, diberkati setiap minggu, keluarga kita diberkati, tempat kerja kita diberkati, pribadi kita diberkati, gereja kita diberkati, dan kita memberkati, bukan hanya diberkati. Harusnya seperti itu, karena ayat 9 dan 10. Tapi kenyataannya adalah, kenapa kok masih banyak orang-orang di gereja lain ya, jangan bilang ke gereja lain. Masih banyak orang-orang di gereja lain yang orang lain melihat orang-orang itu hidupnya seperti yang baru saya gambarkan tadi. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, nanti kalau kita mendalaminya, di rumah dibaca ulang, saya akan katakan secara ringkas, yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang menyebabkan orang-orang lain melihat kehidupan kita dan kita tidak dianggap kudus oleh mereka adalah karena kita tidak mengerti tujuan Tuhan. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan 1 Petrus 2 ayat 9. Kenapa Tuhan memilih kita? Kita tidak mengerti. Kita juga tidak mengerti kenapa Tuhan membawa ke gerejanya di TLCC. Dibawa di tempat terang dari tempat gelap, kita juga tidak mengerti. Kita juga tidak mengerti kenapa Tuhan begitu berbelas kasihan kepada kita. Kita juga tidak mengerti. Jawabannya adalah, tapi sebelum saya masuk ke jawaban, ini ada suatu kenyataan hidup kita yang mau saya bagikan dengan kita semua. Nah, biasanya kalau orang baptis bicara seperti ini di gereja tempat saya melayani di St. Louis, di Amerika sana, dianggap kita ini New Age. New Age itu artinya ikut ajaran-ajaran baru yang landasannya adalah psikologi. Tapi enggak, saya akan bacakan dulu ayat landasannya sebelum saya sampaikan ke kita semua. Wahyu 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 20, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, Filipi 2 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, nanti kita baca di rumah, ada di PowerPoint, tapi saya akan sampaikan yang orang lain anggap ini agak sedikit aneh. Tapi saya mau kita semua dengarkan dan camkan di dalam hati kita masing-masing. God, Tuhan kita, is who He says He is. Wahyu 1 ayat 8. Tuhan kita adalah siapa yang Dia katakan tentang dirinya. Kita harus percaya itu, dan itu adalah kenyataan kehidupan kita yang ada di TLCC. Kedua, He will do what He says He will do. Artinya, pada saat Tuhan berfirman melalui firman-Nya, maka firman itu Dia akan lakukan. Seperti apa yang difirmankan, tidak dikorting, tidak didiskon. Kalau Tuhan katakan, hei, engkau sudah aku belas kasihani, Dia lakukan itu. Entah siapa kita, seberdosa apapun juga kita, sekacau apapun kehidupan kita, firman Tuhan sudah katakan, aku udah kasihani kamu. He will do what He says He will do. Yang satu kemudian adalah, I am who He says I am. Saya adalah apa yang Tuhan katakan mengenai saya sebagaimana di firman Tuhan. Siapa saya di sini? Saya di sini menurut 1 Korintus 3 ayat 16-17 adalah Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di dalam kita pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. I am who He says I am.
Kemudian, I have all that he says I have. Saya memiliki semua yang saya butuhkan sehingga saya bisa menghidupi apa yang Tuhan katakan mengenai diri saya. Kalau Tuhan katakan sebagaimana di ayat 12 bahwa aku menghendaki kekudusanmu untuk dilihat oleh banyak orang, yaitu engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik, Tuhan sudah memberkati kita dengan semua perlengkapan yang diperlukan oleh kita untuk menjadi orang kudus, untuk menjadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Apa perlengkapannya? Perlengkapannya adalah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Percayakah kita akan hal itu? Kalau kita tidak percaya, maka apa yang barusan saya sampaikan, termasuk 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 tadi, gak akan berlaku di dalam kehidupan kita. Satu lagi, I can do all that he says I can do. Bukan hanya saya memiliki semua yang dibutuhkan untuk hidup kudus sehingga orang banyak bisa melihat dan Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya perlengkapannya kita dikasih, tapi kita juga dikasih kelakuannya. Artinya kita bisa melakukan itu, kita bisa menghidupi itu. Siapa yang melakukan? Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita tadi melakukannya, mempergunakan kita sebagai alat Roh Kudus. Semua itu Alkitabiah. Dengan begitu kita bisa percaya saat ini kalau masih belum percaya. Dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, ada 5 hal tadi. Bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 adalah kenyataan kehidupan saya. Saya adalah bangsa, saya adalah umat, saya adalah jemaat yang dipilih Tuhan. Tuhan sendiri yang merangkul saya, dan Tuhan sendiri yang memberkati saya dengan terang. Tuhan memberkati saya dengan belas kasihan, dan dengan demikian 1 Petrus 2 ayat 12, kekudusan itu bisa dilihat oleh sebanyak mungkin orang, dan Tuhan dipermuliakan melalui orang-orang itu melihat kekudusan yang kita hidupi adalah kenyataan dari hidup setiap jemaat TLCC yang saat ini sedang duduk di hadapan saya dan mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Ada satu masalah. Masalahnya seperti ini. Kita hanya bisa menghidupi kenyataan hidup kita ini. Yang saya tadi barusan bilang. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 12. Kita hanya bisa menghidupi itu. Orang lain bisa melihat kekudusan yang ada di dalam kita. Pekerjaan baik yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Itu hanya bisa terjadi jika kita menghidupi tujuan Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita harus tahu tujuan Tuhan itu pastinya seperti apa. Ilustrasinya begini nih. Ada satu tempat di sini, satu daerah. Terus ada satu daerah di sini. Untuk sampai dari sini ke sini harus lewat jembatan, ya kan? Harus lewat jembatan karena di situ ada sungai. Gimana kalau jembatannya itu hancur, kena badai atau hancur kena banjir bandang? Gak mungkin kan dia sampai ke sini. Ayat yang adalah jembatan dari apa yang adalah firman Tuhan tadi. Untuk sampai kita di kenyataan hidup kita seperti yang Tuhan bilang, ayat jembatannya itu adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ini saya akan sampaikan yang ada di tinta biru di hadapan kita. Supaya ini adalah tujuan Tuhan. Tanpa tujuan ini, nggak mungkin kenyataan yang barusan saya sampaikan tadi bisa kita hidupi. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian akan siapa Yesus Kristus. Akan Yesus adalah kasih, adalah juru selamat, adalah pengampun. Kita diminta oleh Tuhan untuk memberitakan semua itu. Tanpa itu, apa yang tadi kita bicarakan bersama,
Ayat 9, ayat 10, ayat 12 tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu nih ayat yang menjembatani. Sekarang kita pengen tahu nih, di dalam ayat menjembatani, yang menjembatani itu sedang kita hidupi atas izin dari Tuhan. Bagaimana kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan di TLCC menghidupi ayat jembatan itu? 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan itu. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Itu cara menghidupinya pertama. Kita ada di dunia ini adalah sebagai pendatang, sebagai perantau. Alkitab mengatakan rumah kita yang sebenarnya di mana? Di surga. Kita masih ada di dunia, diizinkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan segala macam yang terjadi di dunia ini. Posisi kita adalah sebagai perantau. Itu adalah cara menghidupi ayat jembatan tadi yang pertama. Sebagai perantau, banyak sekali bukan? Kalau kita lihat aja. Saya kebetulan pernah mengalami sebagai perantau. Saya tinggal di negara yang bukan negara saya. Bertahun-tahun saya di sana. Sebagai perantau, saya nggak bisa bertingkah seperti penduduk-penduduk aslinya. Tidak bisa sebagai orang yang memiliki negara itu, karena perantau. Jadi posisi itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan di dalam kita menghidupi ayat jembatan tadi. Yang kedua yang dikehendaki oleh firman Tuhan adalah untuk kita, ini ayat 11, masih ayat 11. Untuk kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Itu cara menghidupi ayat jembatan kita. Nah sekarang kita perhatikan nih. Kita sudah tahu cara menghidupinya. Kita dengan kekuatan Roh Kudus menghidupinya, yaitu menghidupinya sebagai perantau dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Mari kita lihat. Yang pertama tadi, bagian pertama di situ kita katakan permasalahan. Pilihan yang salah. Dari ayat jembatan dan cara menghidupinya, mari kita tinjau lagi bagian tadi. Yang pertama di dalam konteks keluarga. Bagaimanakah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan menghidupi ayat jembatan dan cara ayat jembatan itu bekerja terhadap apa yang Tuhan berkatkan kepada si suami misalkan, atau si istri, atau si orang tua mengenai anak suami dan istri. Mereka gak akan melihat perjuangan membesarkan anak, perjuangan mendidik anak. Mereka gak akan lihat menegur si istri, menegur suami untuk supaya istri dan suami lebih lagi memperhatikan keluarga. Bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat oleh orang-orang yang menghidupi ayat jembatan. Dan cara menghidupi ayat jembatan tadi adalah anak, suami, istri adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Mereka berkat yang Tuhan berkatkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada si suami, si istri adalah berkat, kepada istri, suami adalah berkat. Itu orang yang menghidupi ayat jembatan tadi. Rumah adalah berkat, makanya kita bersihkan. Tuhan yang memberkatkan. Nafkah apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah berkat. Teman, guru yang ada di tempat kerja kita, yang ada di sekolah kita adalah berkat dari Tuhan. Pekerjaan, mata pelajaran adalah berkat dari Tuhan. Gaji, beban pekerjaan adalah berkat dari Tuhan. Penyakit, depresi adalah berkat dari Tuhan untuk Tuhan memuliakan Tuhan memakai diri kita. Kesendirian adalah berkat dari Tuhan. Penghasilan seberapapun apapun juga itu adalah berkat dari Tuhan. Gereja adalah berkat dari Tuhan. Itulah ayat jembatan dengan cara menghidupi ayat jembatan yang dengan kekuatan Roh Kudus sedang bekerja di dalam kita. Sehingga kehidupan kita adalah berkat, berkat, berkat yang datangnya hanya dari Tuhan karena Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kita yang sudah diberkati Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Amin. Dan orang-orang sebagaimana di ayat 12 tadi akan melihat, oh, rumah tangga keluarga ini adalah rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Oh, rumah yang didiamini oleh keluarga A adalah rumah
yang memuliakan Tuhan. Karena orang melihat, dia merasa Tuhan ada di rumah ini. Dan keluarga dengan nafkah apapun yang Tuhan berkatkan kepada keluarga ini akan dilihat orang sebagai keluarga yang selalu bersyukur. Dan dia akan diberkati, bukan hanya diberkati, tapi memberkati sebanyak mungkin orang di dalam kehidupan keluarga itu. Baik yang ada di dalamnya maupun yang di sekitarnya. Orang yang mengasihi, orang yang melakukan yang terbaik, orang yang mengutamakan kemuliaan Tuhan. Itu yang akan dilihat orang-orang di tempat kerja kita. Yang akan dilihat oleh orang-orang di sekolah kita. Orang yang bersyukur, yang menyenangkan, yang penuh terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Itu yang akan dilihat oleh teman-teman kita, oleh kolega-kolega kita terhadap kepribadian kita. Dan gereja kita akan dilihat sebagai gereja yang memuliakan Tuhan, gereja yang berpusat pada firman Tuhan, gereja yang diberkati oleh Tuhan, dan memberkati orang-orang di sekitar gereja kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu ayat 12 yang dimaksud oleh firman Tuhan. Itu kekudusan yang Tuhan kehendaki untuk dilihat sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin orang. Jangan tutup mulut kita, jangan sembunyikan kelakuan kita. Pada saat Tuhan sedang bekerja, perlihatkanlah kepada seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia diberkati dan Tuhan memberkati kita. Kita semua mengamini. Mari kita bangkit berdiri.